netizen yang budiman. Kenapa mualaf semangat berdakwah? Kok bisa ya? Ada yang mengatakan karena para mualaf itu mabuk agama. Saya sendiri nggak setuju. Bukan karena mabuk agama. Sementara kita yang MSL ya, Muslim sejak lahir, kok malah tidak semangat berdakwah seperti saudara-saudara mualaf kita? Apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita lihat, rata-rata mualaf ini mereka masuk Islam karena mencari. Bahkan banyak di antara mereka sebelum masuk Islam membandingkan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kitab suci yang satu dengan kitab suci agama yang lain. Membandingkan konsep ketuhanan agama yang satu dengan konsep ketuhanan yang lain. Artinya ada proses pencarian ilmu. Ini yang paling penting. Jadi ini juga sebagai jawaban pertama dari pertanyaan, kok bisa ya mualaf itu lebih semangat berdakwah dibandingkan kita-kita MSL ini, Muslim sejak lahir ini. Karena mereka masuk Islam melalui pintu-pintu yang benar, yaitu pintu ilmu. Dalam video ini nanti kita ingin melihat salah seorang remaja Amerika bernama Ibrahim, ya, masuk Islam, kemudian dia semangat sekali untuk mencari ilmu Islam dan kemudian semangat berdakwah. So over the time, like over the past few months, when 12 then I turned 13, over time I was listening to scholars, reading books, researching online, and then over the past few months, during that time, I realized Islam was the truth. I had no doubt about it, and then I went to the masjid. I finally managed to convince my parents after like 2 weeks or so. They were a little skeptic about it, but eventually they let me go. So yeah, I've started to learn Arabic a little bit. I'm not too good on it, but yeah, over time I'll be slowly learning it. But I've also been going very deep into fiqh as well. That's the main thing. Apa yang bisa kita lihat dari video Ibrahim ini adalah bahwa ketika dia masuk Islam, bersyahadat, karena dia walaupun masih muda, usia 12 tahun, dia sudah membandingkan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Dia sudah membandingkan antara kitab dianggap suci, antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kemudian dibandingkan. Sehingga di situ ada aspek ilmu. Nah kita yang, kalau istilah saya MSL ini, Muslim sejak lahir ini, kalau kita juga tidak mendekati Islam dengan ilmu, maka kita nggak akan semangat berdakwah. Karena agama ini memang agama ilmu. Itu yang pertama. Jadi kenapa mualaf kok bisa ya semangat berdakwah? Karena mereka mencari ilmu tentang Islam ini. Semangat mereka mencari ilmu. Mualaf-mualaf itu semangat mencari ilmu dibandingkan kita MSL ini. Yang kedua, yang saya lihat dari video Ibrahim ini adalah ketika mereka mencari ilmu ini, cenderung mereka ingin belajar bahasa Arab. Jadi mereka tahu bahwa kunci Islam ini adalah bahasa Arab. Dengan dua modal utama ini, semangat mencari ilmu, kemudian belajar bahasa Arab, terutama tentu bahasa-bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab Al-Hadis, ya, itu akan sangat membantu saudara-saudara mualaf kita, atau kita yang MSL ini, Muslim sejak lahir ini, untuk terpanggil melaksanakan salah satu hal yang utama dalam Islam, yaitu berdakwah. Karena berdakwah ini sederhana. Dan tidak boleh kita buat dakwah ini jadi sulit. Ya, karena Nabi sudah mengatakan begitu. Balighul anni walau ayah. Wa haditsu an bani Israil walau kharaj. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Balighul anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ila akhir hadis. Rawahul Bukhari. Sampaikan dariku walau satu ayat. Jadi satu ayat aja sudah bisa kita berdakwah walaupun tidak sesederhana itu. Tetapi yang menarik dari hadis ini adalah Rasulullah SAW memakai pilihan kata yang sangat tepat sekali. Bukan memakai kata balik, tetapi balighu anni walau ayat. Kalau balik itu artinya tunggal, mufrad. Yang diperintah itu satu orang.
Tetapi yang dipakai dalam hadis ini adalah balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, wahai kalian semuanya, kalau kita terjemahkan secara lengkapnya, wahai kalian semuanya, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya apa? Bahwa Islam ini tidak bisa dilepaskan dari jamaah atau organisasi. Nggak bisa. Ya, karenanya ketika kita pun misalnya sudah belajar Islam, semangat belajar Islam, siapapun yang belajar Islam, ilmu-ilmu Islam ini, apakah itu mualaf, apakah itu MSL, Muslim sejak lahir, itu nanti akan semangat juga. Dan berada aktif dalam organisasi-organisasi atau jamaah-jamaah. Karena memang ya terlepas apapun bentuk jamaah atau organisasi yang kita ikuti, ya, selama organisasi atau jamaah itu menjadi bagian, menjadi anggota dari Majelis Ulama Indonesia. Karena semua organisasi-organisasi Islam yang menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia itu adalah organisasi-organisasi Islam yang baik. Jadi kalau kita bertanya, kenapa mualaf itu lebih semangat berdakwah dibandingkan kita MSL ini, Muslim sejak lahir ini? Karena mereka belajar ilmu-ilmu Islam dan mereka ada giroh untuk belajar bahasa Arab. Dua faktor ini yang juga akan membuat kita jadi juga bersemangat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memisahkan antara Islam dengan dakwah. Dari beliau pertama menerima wahyu ini, beliau sudah langsung mendakwakannya. Sampai kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bagian akhir hidup beliau, sudah selesai semua pengajarannya, sudah turun ayat terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam madin. Telah sempurna agama ini. Karena telah sempurna agama ini, artinya sempurna ayat-ayat Al-Quran diturunkan dan selesai juga pengajarannya. Selesai juga proses transfer ilmunya. Baru kemudian beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 sebab yang membuat kita insya Allah bisa semangat juga berdakwah seperti saudara-saudara mualaf kita. 1, mempelajari ilmu-ilmu Islam. 2, ada giroh, ada semangat kita belajar bahasa Arab. Yang ketiga, aktif dalam organisasi dakwah atau jamaah dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Peace.